Mazmur 73 ini adalah mazmur pergumulan. Dia melihat orang fasik kok makmur, orang jahat kok nggak dihukum. Dia syok sehingga bahkan sampai dia itu ingin menyangkal Tuhan. Bagaimana dengan undang-undang suatu negara yang melarang orang pindah agama menjadi Kristen? Persaingan itu kan hukum ekonomi ya. Nah, hukum ekonomi itu kan diatur oleh hukum kelangkaan, supply, demand. Nah, ini bedanya ya. Di dalam iman Kristen, kerajaan Tuhan itu prinsip kelimpahan. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua, program yang memfasilitasi iman kita di dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kia sebagai host dan di sini hadir Pendeta Dr. Henry Yongko-Wijoyo, dosen Perjanjian Baru dari STT Reform Injil Internasional yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Halo Pak Henry, welcome back to the studio. Terima kasih. Kembali kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Yang pertama Pak, bagaimana kita menikmati Allah itu secara real? Kalau kita menikmati makanan, musik, pemandangan itu mungkin pakai panca indera. Bagaimana kita menikmati Allah? Oke, baik. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Dan mungkin sebelum saya menjawab, kalau saya boleh mengatakan, seringkali menikmati Allah itu menjadi sesuatu hal yang abstrak ya. Karena mungkin pemahaman kita akan menikmati Allah itu yang kurang tepat. Ya, jadi seringkali kan menikmati Allah itu artinya apa? Apakah berarti hidup penuh dengan damai sejahtera tanpa ada kegalauan sama sekali? Atau bahkan mungkin bagaimana menikmati Allah? Oh, menikmati berkat yang berkelimpahan dan seterusnya gitu ya. Sehingga rupa-rupa pemahaman seperti ini yang membuat akhirnya banyak orang Kristen itu merasa abstrak atau bahkan mungkin juga merasa bahkan frasa menikmati Allah seolah-olah itu kurang alkitabiah. Ya padahal ya kalau kita kembali kepada Westminster Shorter Catechism, pertanyaan yang pertama ya, yang kita terima juga di dalam teologi reform, jelas ya pertanyaan di sana kan what is the chief end of man? Ya apakah tujuan hidup manusia? Ya ada dua kan, tujuan hidup manusia itu adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia itu selama-lamanya. Jadi sebetulnya ya menikmati Allah itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat alkitabiah. Ya, nah, saya ingin menjelaskan berdasarkan jawaban Westminster Shorter Catechism tadi ya. Jadi, what is the chief end of man? To glorify God and enjoy Him forever. Sehingga dari jawaban ini kita melihat kalau kita memang mau menikmati Allah, tidak bisa dipisahkan dari sejauh mana kita mau memuliakan Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang mau memuliakan Tuhan, tapi tidak terpikir untuk menikmati Dia gitu. Tapi juga sebagian jangan-jangan seperti tadi yang saya katakan beberapa contoh di awal, ingin menikmati Tuhan tetapi tidak terpikir memuliakan. Ya sehingga kalau kita mau mengerti menikmati Allah, kita mesti tahu dulu ya, memuliakan Dia itu seperti apa. Nah, kalau kita melihat kembali kepada Westminster Shorter Catechism itu sendiri ya, dia memberikan dua dasar Alkitab. Ya, kenapa dia melihat bahwa menurut Alkitab panggilan hidup manusia adalah memuliakan Dia? Yang pertama dari Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang kedua itu dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-31. Ya Paulus mengatakan, jikalau engkau makan, jikalau engkau minum, atau jikalau engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, dari dua ayat ini ya, ada dua hal yang kita perlu mengerti mengenai kemuliaan Allah. Yang pertama ya, kalau kita mau memuliakan Allah, pertanyaannya kita sadar dulu nggak kenapa kok Allah itu memang harus dipermuliakan? Ya karena jangan-jangan ya, kita ada pikiran ya, Allah kurang muliakah? Ya, atau kok sepertinya itu gila hormat kah? Gitu ya kalau kita mau ngomong apa adanya gitu ya. Ya kok sedikit-sedikit kita mesti memuliakan Allah. Emangnya ada apa ini dengan Allah? Ini kok sedemikian berhasratnya gitu ya untuk dimuliakan oleh ciptaannya atau oleh orang percaya. Nah, kalau pemikiran kita seperti itu ya jelas kita juga akan sedikit banyak terhambat ya di dalam kerinduan kita memuliakan Tuhan. Nah, sehingga kita perlu tahu terlebih dahulu. Ya kenapa kok Allah itu harus dipermuliakan dan kenapa itu bukan merupakan hal yang salah. Itu bahkan jelas bukan merupakan hal yang tercela. Sebagai contoh atau perbandingan sederhananya aja ya. Sebagai orang tua ya, Pak Kias kira-kira ingin anak menghormati nggak? Ya. Ya,
Dan saya percaya bukan cuma Vikaris Kias ya, saya percaya setiap saudara pasti ingin kan sebagai orang tua anak menghormati saudara. Ya pertanyaan kenapa? Saudara gila hormat gitu? Ya atau saudara merasa kurang terhormat gitu ya kalau anak tidak menghormati saudara. Nah saya percaya kita dalam hal ini sepakat ya. Ya tidak. Ya kenapa orang tua bukan cuma tidak salah ya kalau mengharapkan anak menghormati mereka. Bahkan ya harus mendidik anak menghormati orang tua. Gitu ya. Jadi bahkan bukan cuma sekedar tidak salah kalau kita mengharapkan anak menghormati orang tua, malah kita punya kewajiban untuk mendidik anak itu menghormati orang tua mulai kecil ya. Dikasih terima kasih. Nah sekali lagi ya jelas bukan berarti kita mendidik anak untuk mendewakan kita, tidak. Ya karena memang sudah sepatutnya. Ya sudah sepatutnya anak yang dilahirkan oleh orang tua, dibesarkan oleh orang tua gitu ya. Mereka memberikan penghormatan itu kepada orang tua. Dan itu sesuatu hal yang saya percaya tidak ada di antara pendengar kita yang akan membantah. Ya sehingga sama seperti sudah selayaknya dan seharusnya anak menghormati orang tua. Dan orang tua mengajar anak untuk menghormati orang tua. Demikian juga kita mempermuliakan Allah. Karena tadi Paulus mengatakan dasarnya ya, segala sesuatu berasal dari Dia. Ya, segala sesuatu adalah oleh Dia. Ya wajar segala sesuatu untuk Dia. Ya jadi sama anak lahir dari orang tua, kita menghormati orang tua. Nah anak, orang tua, kakek nenek itu semua berasal dari Pencipta. Ya sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya kalau kita memuliakan Dia. Nah itu yang Roma pasal ke-11. Ya jadi kita perlu tahu ketika Alkitab mengatakan Allah harus dipermuliakan. Ya memang seharusnya begitu. Ya bukan karena dia gila hormat dan seterusnya gitu. Nah dari 1 Korintus yang tadi kita bacakan kita melihat secara lebih konkret ya bagaimana memuliakan Allah ya dari hal-hal yang kita lakukan. Ya dari hal-hal sehari-hari yang kita itu lakukan. Ya makan, minum, segala sesuatu yang kita lakukan. Kalau kita percaya kita adalah ciptaan Tuhan, apalagi sebagai orang Kristen kita percaya kita sudah menerima keselamatan Tuhan gitu ya. Ya kita harus nanya. Ya saya makan ini, saya minum itu mempermuliakan Tuhan atau tidak, itu menjadi batu sandungan atau tidak, itu membuat orang lain itu melihat kebesaran Tuhan atau justru membuat mereka menghina Tuhan saya. Ya dalam apapun yang orang Kristen lakukan, pertimbangan mengenai kemuliaan Tuhan itu harusnya menyatu. Ya itu secara konkret ya, memuliakan Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kaitannya antara memuliakan Tuhan dengan menikmati. Nah kalau tadi ya saya sudah menunjukkan Westminster Shorter Catechism ketika mengatakan manusia harus memuliakan Tuhan itu dia merujuk kepada 2 ayat tadi. Nah ini yang menarik ini. Ayat mana kira-kira yang akan dirujuk oleh Westminster Shorter Catechism ya pada waktu berbicara mengenai menikmati Dia. Ya ayat mana ini? Apakah di Kejadian 1 nikmatilah buah pohon itu misalnya gitu ya. Menariknya tidak. Ya, jadi ayat mana yang dirujuk oleh Westminster Shorter Catechism ya untuk menunjukkan betul loh ketika dikatakan manusia itu menikmati Dia itu dasar Alkitabnya ada. Ya, yang menarik adalah Westminster Shorter Catechism itu menunjuk kepada Mazmur pasal 73. Nah tentunya ya kita tidak mungkin untuk membaca keseluruhan Mazmur. Saya mengundang saudara untuk boleh membuka Alkitab saudara dan membacanya. Dan ketika saudara membacanya, saudara akan menemukan menariknya ya. Mazmur 73 ini adalah Mazmur pergumulan. Dia melihat orang fasik kok makmur. Gitu ya, dia melihat orang jahat kok enggak dihukum. Sehingga ketika dia melihat itu dia syok. Sehingga bahkan sampai dia itu ingin menyangkal Tuhan ini. Ya, sampai kemudian Tuhan menunjukkan kepada dia apa yang akan menjadi akhir dari orang-orang yang tidak mempermuliakan Tuhan, yang hidup sembarangan, yang sepertinya gemuk, yang sepertinya sehat, yang sepenuhnya sukacita itu. Dan ketika dia menyadari akan hal itu ya, kemudian dia mengatakan saya hanya mau Engkau, aku mau Engkau sebagai bagianku. Ya tuntunlah aku. Ya kan di dalam Tuhan dia menyadari sekarang begitu ya. Di sana sungguh-sungguh adalah suatu kebahagiaan yang sejati. Ya, dan sehingga dari sana ya, Westminster Shorter Catechism itu menunjukkan dia seperti inilah menikmati Tuhan. Ya berarti bisa mengerti rencana Tuhan, atau kalau dalam bahasa perjanjian baru ya, mencari kerajaannya gitu ya, dan segala sesuatu itu akan ditambahkan. Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita. Nah kalau mungkin saya boleh kasih sebuah contoh ya, untuk lebih mengkonkretkan ya. Kalau saya boleh tanya kepada Vikaris Kias ya. Kira-kira ya, mereka yang nyontek dengan yang tidak nyontek seringkali yang lebih sukacita yang mana itu?
Ya. Ya kalau saya boleh tanya ya, kira-kira baik di zaman kita ya, atau mungkin zaman pendengar kita, atau zaman anak-anak kita ya, kira-kira yang nyontek dengan yang tidak nyontek itu, atau yang nyontek ya, kira-kira lebih sering ketahuan atau tidak? Ya tidak ya. Atau bahkan ya, kira-kira yang nyontek dengan yang tidak nyontek itu angkanya mana yang lebih baik? Gitu ya. Wah ini ya, ya kalau kita sudah tidak nyontek, terus yang nyontek ketahuan, wah kita akan, wah ini menikmati Tuhan ya, betul ya. Nggak ketahuan. Ya bukan cuma tidak ketahuan, angkanya lebih baik. Ya sehingga kan biasanya seringkali justru yang nyontek, yang mengejek, yang tidak nyontek kan. Ya sok suci lu ya, atau apa, buktinya nilaiku lebih tinggi, ya sementara yang tidak nyontek, begitu ya. Itu ya, yang penting Tuhan berkenan. Ya, tapi sambil mengatakan seperti itu, mungkin juga sambil hatinya merasa miris. Nah itu persis kayak Mazmur 73 tadi tuh. Ya sehingga mungkin juga ada godaan. Ya kalau gini ya nyontek aja deh. Toh ya tidak ketahuan, toh angkanya juga lebih baik. Ya, sampai dia melihat, gitu ya, sampai dia melihat, oke, mereka yang nyontek angka baik dan tidak ketahuan lagi, tapi setelah itu, setelah mereka lulus, mereka mau ngambil jurusan apa? Ya tahu dari mana? Ya bakatnya di mana? Ya tidak ada. Ya sehingga saya pernah dengar ada survei yang mengatakan bahwa semester kelima, sekian puluh % mahasiswa itu sadar kalau sudah salah pilih jurusan. Tapi sudah semester 5 ya. Ya mau ngapain? Ya kalau dia anak orang kaya sekali ya mungkin dia akan pindah jurusan. Ya yang tidak menjamin nggak salah kedua kalinya dan dia juga sudah buang waktu 2 tahun. Tapi kalau yang dari keluarga yang tidak sekaya itu ya sudah gitu ya. Ya sudah dijalani aja. Ya kemungkinan terjeleknya ya drop out. Ya kemungkinan terbaiknya ya nanti mungkin ya selesai kuliah dipikir lagi lah nanti kerjaannya apa gitu. Nah sementara mereka yang sungguh-sungguh belajar ya oke sih mungkin nilai tidak tinggi. Ya, tapi dia akan menemukan 1-2 mata pelajaran di mana saya yang ini kok lebih baik dari yang lain ya. Yang tidak akan diketahui ya kalau kita itu nyontek. Ya sehingga dari sana pada waktu dia lulus mungkin ya secara rapot ya nilai rata-rata tidak setinggi seperti yang nyontek. Ya tetapi dia akan tahu kemana saya mesti mengambil jurusan ini. Dan ketika dia mengambil jurusan itu gitu ya dia akan lebih bisa menikmati saat-saat perkuliahannya. Ya dan nanti bahkan kalau dia terus tekun di sana ya pada waktu dia bekerja pun dia akan menemukan pekerjaan yang sesuai bakat dan talenta yang Tuhan berikan dan dia akan menikmati itu saat-saat kerjanya. Bukan hanya menantikan kapan hari Minggu I hate Monday gitu ya. Ya karena dia mengerjakan sesuatu yang dia rasa tidak in tune dengan dia. Nah ini ya sehingga saya harap contoh ini bisa mendaratkan ya itu kenapa menikmati Tuhan ya tidak bisa dilepaskan dari memuliakan Dia. Ya sehingga kalau kita di dalam mengerjakan ujian tidak terpikir ngapain memuliakan Tuhan, ya don't expect menikmati. Ya tapi kalau kita ada kerinduan memuliakan Tuhan dan tidak menyerah di tengah jalan ya, gitu ya, ikut-ikutan nyontek, kita akan menikmati Dia. Harap ini bisa menjadi satu jawaban konkret ya. Bagaimana menikmati Dia ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya ya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Awalnya dibilang kalau menikmati makanan, musik dan pemandangan itu pakai panca indera. Nah, apakah ini bisa dipisahkan dari memuliakan Tuhan juga? Nah ini menariknya ya. Jadi ada 2 ekstrim kan. Ekstrim yang pertama adalah seolah-olah kalau menikmati Tuhan itu berarti pasti nilainya baik. Ya, atau kaya. Ya padahal kan ternyata ya seperti Mazmur mengatakan loh ini yang hidupnya jahat kok ya gemuk. Ya bukan cuman sekedar apakah orang yang nyontek lebih banyak ketahuan ya daripada tidak ya. Tapi juga orang yang korupsi lebih banyak di penjara atau tidak ini. Ya sedihnya kan realitanya adalah tidak ya sehingga kalau kita hanya menekankan mengenai materi ya kita bisa akan goncang tetapi nah ini juga bagus sih pertanyaan Pak Kias ini ya bukan berarti cuma rohani loh ya karena ketika saya tahu talenta saya di mana saya kuliah itu kuliahnya ngambilnya memang pas itu kan juga materi betul ya demikian juga yang Paulus katakan tadi ya dalam hal makan dan minum itu kan juga materi. Ya, jadi jangan hanya mempunyai rabun dekat seolah-olah materi itu satu-satunya. Ya sehingga pada waktu sepertinya kok saya nggak diberkati seperti yang korup kita merasa goncang. Tetapi juga jangan semuanya dirohanikan ya. Gitu ya. Jadi ada satu kesatuan ya antara memuliakan Tuhan ya dengan menikmati Dia selama-lamanya. Memuliakan Tuhan juga mengandung aspek materi. Ya menikmati Dia juga mengandung aspek materi tetapi tidak terbatas dengan itu.
Banyak orang non-Kristen itu mengolok orang Kristen dengan membacakan ayat-ayat yang jorok dalam Perjanjian Lama. Nah, pertanyaannya mengapa Tuhan berfirman memakai ayat-ayat seperti ini? Apakah yang bersangkutan kasih contoh kitabnya atau contoh ayatnya? Tidak spesifik sih, Pak. Oke. Ada Contoh sebut kitab apa, Hosea, Maleaki. Oh, oke. Ya, saya harap sih nanti yang mungkin yang mengirimkan pertanyaan bisa lebih spesifik ya. Maksudnya ayat jorok mana yang dimaksudkan. Tetapi kalau tadi dikatakan contoh kitabnya dari Hosea dan Maleaki ya, saya akan coba menerka-nerka ini ya. Kalau misalnya dirasa bukan itu Pak yang saya maksudkan gitu ya. Very welcome untuk memberikan ayat pastinya yang mana. Ya, kalau dari kitab nabi-nabi ya yang saya itu duga ketika di sini katakan ayat apa tadi, ayat jorok, kotor, ayat jorok, kotor gitu. ya. Apakah mungkin ya berkenaan dengan ketika para nabi berbicara mengenai hukuman Tuhan kepada Israel? Ya, seperti misalnya anak-anakmu, teruna-terunamu akan bergeletakan di jalan misalnya, atau aku akan menelanjangi engkau gitu ya. Atau misalnya seperti Israel, kerajaan utara, kerajaan selatan itu digambarkan seperti seorang yang perawan tapi kemudian menyerahkan keperawanannya itu kepada pria-pria sembahan. Apa mungkin itu ya dugaan saya ada ya. Jadi dua-dua digambarkan seperti seorang wanita, ya tapi wanita yang menelanjangi dirinya kemudian bercabul di mana-mana dengan sembarangan pria begitu. Oke, kalau ini yang dimaksudkan, ya berarti yang pertama-tama kita harus mengatakan ya memang ada. Khususnya di dalam kitab nabi-nabi ada ayat-ayat yang seperti ini yang kalau kita membacanya secara tidak tepat kita akan menganggap atau mengkategorikan ini sebagai ayat-ayat cabul. Kok berbicara mengenai wanita telanjang lah, wanita telanjang yang mengumbar birahinya dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi saudara di sini yang penting adalah kita harus tahu dulu ya kitab nabi-nabi itu apa. Ya, kitab nabi-nabi adalah kitab yang menyatakan teguran Tuhan kepada Israel, ya sekaligus hukuman Tuhan kepada Israel, sekaligus menunjukkan kenapa Tuhan memberikan hukuman dan memberikan teguran seperti itu kepada Israel. Jadi kitab nabi-nabi mengajarkan kepada kita ya, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mudah marah. Ya, Tuhan kita juga bukan Tuhan yang sedikit-sedikit marah. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa marah. Termasuk Tuhan kita itu Tuhan yang bisa marah kepada umatnya sendiri. Ya, karena orang Israel pasti mengamini Tuhan bisa marah kepada Filistin. Ya, kepada Aram, ya kepada negara-negara kafir gitu ya. Tapi nabi-nabi mengatakan Tuhan juga bisa marah kepada umatnya. Dan yang ketiga, Tuhan itu kemarahannya serius. Ya, sehingga itu kenapa ya di dalam kitab nabi-nabi kita melihat Tuhan menunjukkan ya ketika Tuhan marah itu alasannya jelas. Dan salah satu alasannya adalah Israel itu sungguh-sungguh keterlaluan. Ya, sehingga gambaran-gambaran yang diberikan seperti tadi misalnya gitu ya, gambaran wanita yang menjajakan dirinya, ya karena betul-betul seperti itulah gambaran Israel itu pada waktu itu. Menyembah berhala A, menyembah berhala B, begitu ya. Ya padahal Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir sepertinya tidak digobris. Itu kan juga seperti Gomer ya, istri Hosea sudah dinikahi secara resmi, menjajakan dirinya kepada pria-pria lain. Ya persis seperti itulah gambaran daripada Israel. Gambaran-gambaran seperti ini mesti dilihat sebagai sesuatu fakta. Ya, gambaran yang mencerminkan fakta. Ya, dan tidak ada cara lain yang lebih tepat atau cara lain yang lebih baik daripada gambaran ini untuk menunjukkan situasi yang sebenarnya. Ya, ini kita harus menyadari. Ya, jadi bisa dijelaskan sih kepada orang yang mengatakan ya karena memang di gambaran Israel. Dan di dalam Alkitab kita melihat Tuhan yang jujur ya, Tuhan yang mengatakan apa adanya. Yang kedua juga yang saya ingin tekankan, kenapa ya kok Tuhan marah seperti itu sih? Ya kalau saya tanya ya, misalnya ya, ada orang itu minta-minta kepada, atau kita punya teman kesusahan, ya kita bantu dia, waktu kita kesusahan dia tidak bantu kita. Mana menurut Vikaris Kias yang lebih baik gitu ya, orang yang kemudian sakit hati, ya dulu saya bantu kamu ya, sekarang setelah kamu itu kaya lupa saya ya, sakit hati, atau ya sudah saya memang bantu kamu nggak ada pamrih kok, ya sehingga bagus gitu ya, kamu itu berhasil sekarang, ya akan lebih baik sih kalau kamu ingat saya, tapi kalau kamu lupa ya sudahlah, ya sehingga bahkan ketika saya di dalam kesulitan pun kamu tidak mau bantu, ya sudah.
kira-kira menurut Vikaris Kias mana yang lebih baik ya? Gitu ya. Ya saya rasa kita akan mengatakan yang kedua ya mestinya ya. Gitu ya. Nah ini pertanyaannya, kok Tuhannya orang Kristen mirip yang mana nih? Yang pertama atau yang kedua ini? Ya sudah menyelamatkan Israel dari Mesir, terus mengharapkan Israel itu tahu diri dong. Gitu. Ternyata tidak. Ya mereka malah setelah sampai ke Kanaan lupa, yang menyembah dewa-dewa Kanaan marah. Gitu ya. Jadi apakah kemudian Tuhan itu seperti seseorang yang pamrih begitu? Nah, di sini kita melihat ada kesalahan pengertian atau kesalahan kategori. Ya, relasi antara Tuhan dengan umatnya itu bukan cuma relasi belas kasihan. Relasi Tuhan dengan umatnya itu adalah relasi perjanjian. Gitu ya. Ya sehingga di Gunung Sinai ada perjanjian resmi antara Tuhan itu dengan Israel. Bahkan sebelum Gunung Sinai ada perjanjian resmi antara Tuhan dengan nenek moyang mereka. Ya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya sehingga relasi antara Tuhan dengan Israel gak tepat kalau dilihat sebagai relasi belas kasihan saja, harus dilihat di dalam relasi kasih setia. Ya, kasih setia perjanjian. Ya sehingga contoh yang saya berikan tadi gitu ya, sebetulnya adalah contoh yang tidak tepat. Ya jadi gambarannya bukan seperti kalau saya menolong orang yang membutuhkan, saya kasihan sama dia. Ya tentunya secara manusia saya berharap kalau kondisinya dia lebih baik, saya membutuhkan, dia juga kasihan sama saya. Sehingga pada waktu dia tidak melakukan yang saya sudah lakukan kepada dia, saya sakit hati gitu ya. Dan kita merasa bahwa harusnya enggak boleh gitu dong. Enggak gitu. Ya kasih setia itu ibaratnya seperti pada waktu suami istri mengikat perjanjian nikah. Ya, sehingga menurut Vikaris Kias mana yang suami yang lebih tulus mengasihi istrinya? Apakah suami yang setelah berjanji aku setia kepadamu, juga dia berharap istrinya mengucapkan janji yang sama? Atau enggak, ya aku mau mengikuti teladan Tuhan, sehingga biarlah aku saja yang berjanji setia seumur hidup. Kamu kalau mau berkhianat, kasihku tidak akan berubah. Yang mana? Gitu ya, andai kata pada waktu pemberkatan pernikahan ya, kemudian pihak suaminya mengatakan atau pihak calon istrinya mengatakan, Pak Pendeta, ya cinta saya mau menunjukkan cinta Kristus di dalam pernikahan ini, sehingga biarlah saya saja yang berjanji sehidup semati, suami saya boleh meninggalkan saya. Saya berjanji baik dalam keadaan susah maupun senang, suami saya boleh loh Pak Pendeta kalau saya susah meninggalkan saya. Yes. Apakah itu menunjukkan dia serupa Kristus? Ya tidak. Ya justru itu akan membuat pernikahan itu tidak berjalan dengan baik gitu ya. Ya justru pernikahan itu akan kacau gitu ya ketika hanya satu pihak yang kemudian mengatakan seperti itu. Ya karena ini perjanjian. Ya dan saya percaya ini berlaku untuk perjanjian yang lain ya. Saudara jual beli gitu ya, terus saudara minta notarisnya karena saya Kristen. Ya saya akan berjanji tidak akan menipu, tapi yang pihak yang bukan Kristen silakan kalau mau menipu biar dia tahu orang Kristen itu kasihnya seperti apa. Enggak loh. Itu akan menunjukkan orang Kristen bodohnya seperti apa itu. Nah ini, gitu ya. Jadi justru kitab nabi-nabi itu menunjukkan betapa seriusnya ya ketika orang Israel melanggar perjanjian dan kenapa Tuhan harus bertindak. Sehingga justru sebaliknya ya, ketika kita menganggap itu ayat-ayat yang jorok, ya kita hanya suka gambaran Yesus itu yang menyambut anak-anak. Oh, karena ini indah nih. Ya akhirnya kita menjadi orang Kristen yang tidak dewasa. Sekali lagi ya, fokus itu berkenaan dengan kedewasaan orang Kristen. Nah, orang dewasa harus sadar ya. Kalau saya janji, saya mesti memegang janji saya, itu orang dewasa itu. Kalau anak kan lupa. Ya maaf Maya, lupa. Ya anak. Ya tapi kalau orang dewasa ya tidak gitu ya. Lupa lu, saya sudah punya istri ya. Udah boleh selingkuh gitu ya. Ya enggak dong. Ya sehingga orang dewasa itu harus menyadari ya, relasi kita dengan Tuhan adalah perjanjian. Tuhan tidak mungkin mengingkari perjanjian, tapi juga dia tidak mau kita sembarangan mengingkari perjanjian. Dan ketika kita sembarangan mengingkari perjanjian, akan ada konsekuensinya, akan ada konsekuensi serius, dan tidak ada kitab yang menggambarkan keseriusan itu lebih baik dari kitab nabi-nabi. Ya, sehingga ini pentingnya ya, mengerti Alkitab itu secara benar, begitu ya, sesuai dengan konteks dan genre daripada kitab yang bersangkutan. Ya, saya harap sih ini mungkin yang dimaksudkan. Ya, kalau misalnya ada ayat lain yang dimaksudkan bisa kemudian memberikan pertanyaan susulan, kita akan tanggapi di kesempatan yang lain gitu ya. Ada orang lain berkata kepada dia begini, kerjakan iman kita, jangan nunggu mau sekarat baru bertobat.
Oke. Kalau dari mudah kerjakan iman, maka kita bisa mendapat mahkota memerintah bersama Tuhan. Duduk bersama Dia. Jangan sampai kerjakan hanya sedikit, nanti hanya di pelataran saja. Nah, apakah nanti di surga itu ada strata atau jabatan begitu Pak? Bukankah itu akan mengulang apa yang terjadi di dunia yang sekarang dengan segala persaingannya? Persaingannya. Oke. Baik, nah dari pertanyaan ini saya melihat dua hal yang kita perlu address ya. Yang pertama mengenai upah. Yang kedua mengenai strata tadi, gitu ya. Oke, mungkin saya akan mulai dari yang pertama dulu ya. Ya, berkenaan dengan upah ya, kalau saya boleh mengatakan hari ini juga ada dua ekstrim orang Kristen. Dan ini juga sekali lagi ya, harapan saya melalui fokus itu kita bisa lebih dewasa ya. Karena dewasa berarti kita nggak terjebak di ekstrim A tapi juga nggak ekstrim B. Gitu ya, don't talk to stranger ya. Kalau kita anak-anak oke ya, tapi kalau kita orang dewasa terus don't talk to stranger ya enggak kerja ya. Tapi juga jangan kemudian oh semua stranger sama ya celaka juga gitu. Dewasa kan bisa menimbang-nimbang. Nah, sehingga dalam hal upah ya, hari ini ada dua ekstrim. Yang pertama adalah jangan berbicara mengenai upah. Ya, pada waktu melayani haram gitu ya, berbicara mengenai upah. Mungkin salah satu yang saya pernah tahu sendiri yang bagi saya cukup ekstrim ya. Ketika ada seorang hamba Tuhan di sebuah grup WA berterima kasih kepada guru sekolah minggu yang sudah mempersiapkan Natal dengan baik. Ada hamba Tuhan senior yang di dalam grup yang sama menegur. Nggak usah ngomong terima kasih ya, kita melayani Tuhan. Gitu ya, kita sudah ditebus ini. Ya kalau kita melayani itu kewajiban. Ya sehingga enggak perlu kasih terima kasih. Ini mungkin yang agak ekstrim ya. Ya, tapi ya secara umum cukup banyak sih orang Kristen yang haram berbicara mengenai upah. Ya karena kalau kita sudah melayani ya kita melayani saja. Nah sebaliknya gitu ya, ada orang yang lain ya kita mesti kejar itu upah itu sehingga tadi ya muncul istilah persaingan. Gitu ya, sehingga kita mesti kejar upah ya, jangan sampai kemudian itu di pelataran saja. Gitu ya. Nah, berkenaan dengan upah, saya percaya ada dua bagian firman Tuhan yang akan menjaga kita dari kedua ekstrim tadi ya. Dan dua-dua ini sebetulnya ayat terkenal kok, sehingga mungkin tidak perlu saya membaca dari ayatnya, harusnya yang bertanya ini sudah tahu. Yaitu yang pertama gitu ya, dari Yesus, dan dua-dua ini dari Tuhan Yesus. Ya, dua-dua ini di Injil. Yang pertama adalah ketika Yesus mengatakan, ketika kamu sudah mengerjakan segala sesuatu, apa yang kamu harus katakan? Kamu mesti mengatakan seperti hamba. Ya, saya ini adalah hamba yang tidak berlayak. Ya, saya mengerjakan apa yang saya itu harus kerjakan. Gitu ya. Ya, ini adalah ajaran yang berasal dari Tuhan Yesus. Tapi juga jangan lupa ya, Tuhan Yesus yang sama ya juga ada mengatakan di Injil. Barang siapa memberikan secangkir air ya kepada hambaku, karena dia adalah hambaku, sesungguhnya upahnya akan diperhitungkan kepadanya. Upahnya tidak akan dilupakan. Ya, sehingga dua ayat ini ya mesti dipahami secara bersama-sama. Bagaimana memahaminya secara bersama-sama harusnya tidak sulit-sulit bagaimana. Karena yang pertama ya berdasarkan tadi yang kutipan pertama saya ya, kita harus menyadari bahwa betul ya kalau saya melayani Tuhan itu karena saya sudah dibayar. Ya saya sudah ditebus. Ya itu sudah sepatutnya, selayaknya, seharusnya. Khususnya juga karena saya sudah mengikat perjanjian dengan Tuhan. Ya seperti yang kita tadi sempat singgung dalam pertanyaan sebelumnya. Ya Allah menyelamatkan saya berjanji menuhankan dia. Yang berarti saya berjanji menjadi hambanya meskipun tidak harus saya menjadi hamba Tuhan. Ya sehingga pelayanan itu suatu kewajiban, pelayanan itu suatu keharusan. Ya ini harus menjadi dasar kita. Ya kita tidak berhak menuntut apa-apa. Jadi di surga nanti ya kita tidak berhak menuntut Tuhan. Ya berikan saya misalnya coupling yang lebih besar. Gitu, atau berikan saya lokasi yang lebih premium gitu ya. Ya tidak. Ya jadi tidak ada hak untuk kita menuntut upah apa-apa itu di hadapan Tuhan. Nah tapi di sisi yang lain kita juga mengamini ya Alkitab menegaskan Allah kita itu adil adanya. Ya sekaligus Allah kita itu murah hati adanya. Ya sehingga ketika ada anak-anak Tuhan yang melayani dia dengan lebih sungguh-sungguh dibandingkan yang lain begitu ya. Sehingga meskipun ya tidak ada orang bisa menyalahkan Tuhan andai kata dia memberikan bagian yang sama, ya tetapi keadilan Allah dan kemurahan hati Allah begitu ya akan memberikan yang tidak sama atau berbeda. Ya jadi orang kasih air ini ya. Gitu, meskipun pada waktu itu pastinya mencari air nggak semudah sekarang, tetapi ya nggak sesulit bagaimana ya.
Yesus mengatakan orang memberikan air kepada hambaku karena dia hambaku, itu pun ada upahnya. Tuhan melihat dan Tuhan memperhitungkan akan hal itu di dalam kemurahan hatinya. Ya, sehingga kedua hal ini kita mesti pegang secara bersama-sama ya. Ya, sehingga salah gitu ya kalau kita itu mengejar upah, tetapi juga salah kalau kita sangat alergi kepada apa yang namanya upah, ya baik di bumi maupun di surga. Ya, sehingga tadi mungkin jawaban juga untuk tadi yang pertanyaan pertama ya, menikmati Tuhan itu berlaku di bumi dan di surga itu. Ya sama. Ya, sehingga itu mengenai upah. Nah, yang kedua mengenai strata ya gitu ya. Ya, saya rasa gambaran yang paling baik yang kita bisa ambil adalah dari Perjanjian Lama, ya dari kitab Yosua. Ya, kita melihat tidak ada suku itu yang tidak mempunyai bagian, yang tidak mendapat bagian, tapi juga tidak sama. Gitu ya. Itu saya rasa adalah gambaran terbaik untuk menggambarkan nanti di kekekalan begitu ya. Setiap orang percaya akan mendapatkan bagian, tapi ya, saya pribadi mengamini tidak persis sama. Ya, tidak persis sama. Ya, meskipun ya mungkin kalau kata pelataran itu kurang tepat karena ya tidak ada ya dari pembagian tanah itu suku yang semelas itu ya. Jadi cuma di pelataran lah sepertinya itu kayak gimana, enggak sih. Kemurahan Tuhan yang paling ya in a sense paling kecil pun itu kemurahan Tuhan. Ya, apalagi kemurahan Tuhan yang dalam skala yang lebih besar. Ya, sehingga keseimbangan ini perlu, ya saya percaya akan ada strata-strata juga. Ya, tapi tidak ada yang tidak mendapatkan bagian. Yang mendapatkan bagian terkecil pun juga tidak akan selama sepanjang kekekalan itu menangisi nasibnya yang mengenaskan. Tidak ya. Tetapi ya kemuliaan Tuhan itu akan memastikan yang paling kecil, bagian paling kecil itu mulia. Yang lebih besar itu akan semakin dan semakin mulia lagi. Ya, saya rasa itu adalah gambaran singkat yang saya bisa berikan mengenai nanti di kekekalan akan seperti apa. Kalau dikaitkan dengan persaingan bagaimana Pak kira-kira? Ya itu mengingatkan saya kepada apa yang Paulus katakan ya, berlarilah seperti pelari ya yang tahu hadiahnya cuma satu. Ya, sehingga di dalam kita melayani Tuhan, kesungguhan kita harus seperti itu. Tetapi bukan persaingan di dalam pengertian bahwa, karena gini, persaingan itu kan hukum ekonomi ya. Ya, persaingan itu kan terkait dengan ekonomi. Nah, hukum ekonomi itu kan diatur oleh hukum kelangkaan. Supply, demand. Demand lebih, harga naik, supply kebanyakan, harga turun. Ya, dan hukum kelangkaan itu juga ditentukan bahwa hal-hal yang mulia itu demand lebih tinggi. Itu kenapa mahal. Ya, sehingga semakin mulia sesuatu hal, semakin kita mesti bersaing nih. Ya, karena prinsipnya tadi, prinsip kelangkaan. Ya, prinsip kelangkaan. Nah, ini bedanya ya. Di dalam iman Kristen, di dalam Alkitab ya, kerajaan Tuhan itu prinsip kelimpahan. Ya, prinsip kelimpahan. Ya, Tuhan itu menciptakan kita dengan karunia-karunia yang berbeda-beda. Ya, prinsipnya kelimpahan. Ya, sehingga secara usaha, ya usaha kita itu di dalam menemukan panggilan kita, gitu ya, mencari kerajaan Allah, mesti sesungguh-sungguh seperti pelari yang tahu hadiahnya cuma satu. Tetapi tidak perlu harus bersaing dengan yang lain, karena ketika saya menemukan karunia saya, ya Vikaris Kias menemukan karunianya, malah kita bisa bekerja sama. Ya, karena kelimpahan kok. Justru kalau saya misalnya menjatuhkan Vikaris Kias supaya saya bisa berhasil sendiri, saya akan susah itu. Ya, karena untuk mengerjakan kerajaan Tuhan yang limpah, tidak cukup cuma 1-2 orang. Untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang limpah, justru kita mesti merindukan setiap anak-anak Tuhan itu sungguh-sungguh berusaha, dan mari kita berusaha bersama-sama begitu ya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, sehingga kalimat pertama yang Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa itu sangat baik ya, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Tidak usah takut. Ya, karena Adam seorang diri tidak bisa memenuhi bumi. Gitu ya, bertambah banyak itu kan persaingan kan itu gara-gara Kain tuh ya, masa dia tersaingi gitu ya. Prinsip yang Tuhan berikan kepada Adam tidak cukup gitu ya, justru kamu mesti memenuhi gitu ya, karena kalau tidak bumi ini terlalu kaya untuk bisa dikelola, dikembangkan jikalau jumlah orangnya itu tidak cukup. Ya, sehingga berusahalah seperti pelari yang mau memenangkan medali emas yang cuma satu, tapi tidak perlu menyikut yang lain, karena kerajaan Tuhan itu prinsipnya kelimpahan dan bukan kelangkaan. Ya, termasuk juga dengan banyaknya gereja ya. Itu semoga tidak jadi persaingan ya Pak ya.
Iya, nah ini juga kita mesti melihat ya, di satu sisi apakah denominasi yang banyak itu ideal? Saya juga percaya itu tidak. Gitu ya. Itu termasuk di dalam bagian memang kita masih di dalam proses ya, ongoing ya, belum nanti kita Kristus datang, dan saya boleh percaya ya nanti ketika kita itu di surga masih ada loh, masih bisa kelihatan loh, oh saya Tionghoa nih, gitu ya, oh dia Batak nih, gitu ya, oh dia itu Afrika nih, masih. Cuman kok saya nggak yakin ya, saya reform nih, gitu ya, oh dia itu metodis nih, dia Lutheran nih, enggak sih. Gitu ya. Jadi keberadaan kita sebagai suku bangsa itu termasuk suatu kekayaan. Ya, termasuk sesuatu kekayaan yang akan dilestarikan juga itu nanti di surga, termasuk talenta ya. Gitu ya. Di surga nanti semua orang itu akan bisa nyanyi tanpa fales, tapi ya enggak semua orang bisa nyanyi seperti Pavarotti, which is okay. Gitu ya, which is okay. Tetapi ya ada orang yang bisa mengerjakan hal yang Pavarotti tidak bisa kerjakan. As simple as that. Sesederhana itu. Ya sehingga perbedaan kita secara suku, perbedaan kita secara talenta gitu ya, itu akan tetap ada. Tetapi kalau denominasi, saya sih sangat yakin enggak sih. Jadi kalau di surga ternyata ada ya saudara cari saya, Pak Hendri salah nih gitu ya. Tapi saya kok yakin nanti di surga ketika saudara cari saya, saudara akan mengatakan, ya Pak Hendri bener ya gitu ya. Di surga tidak ada, wah kamu Lutheran, kamu itu Calvinis, kamu itu adalah metodis. Sehingga itu memang realita di dalam dunia hari ini. Yang dilihat dalam konteks hari ini, itu memang merupakan sesuatu hal, ya sebelum kita sampai di surga itu suatu realita yang bukan cuma akan tetap ada ya. Ya bukan cuma akan tetap ada, jangan juga menjadi realita yang kita harus semakin perbanyak, tetapi juga kita mesti juga melihat di dalam anugerah Tuhan itu ada baiknya. Ya karena di dalam kondisi berdosa seperti sekarang ini, ya apa yang dikatakan oleh Lord Acton itu berlaku juga di gereja ya. Ya power is corrupt, power is totally corrupt, dan itu terbukti even di dalam gereja. Ya sehingga sekali lagi di dalam anugerah Tuhan, denominasi ini mesti juga dilihat sebagai sesuatu hal yang mendatangkan apa yang baik. Ya meskipun bukan untuk dirayakan dan semakin diperbanyak begitu ya. Ya tidak ya, kita harus coba terus juga untuk mencari kesamaan di tengah perbedaan tanpa mengkompromikan tentunya ya, dengan kesadaran di surga nanti sudah tidak ada gitu ya. Kamu doanya pakai begini atau tidak gitu ya. Kita boleh percaya di surga nanti sudah gitu-gitu tidak ada, karena kita akan bertemu Tuhan itu secara langsung. Ya, tapi ya tadi saya katakan di sisi yang lain itu adalah realita yang di dalam konteks dunia berdosa ini merupakan bagian dari hikmat bijaksana Tuhan. Ya karena terlalu berbahaya untuk kekuasaan, termasuk kekuasaan rohani, ya itu diberikan kepada 1-2 orang. Bagaimana dengan undang-undang suatu negara yang melarang orang pindah agama menjadi Kristen? Apa nasihat Bapak bagi orang yang sudah menerima Yesus tetapi tidak bebas dalam menghidupi imannya di negara tersebut? Oke, saya agak tertarik ya. Yang menanyakan ini apakah dia menyebutkan berasal dari mana gitu? Malaysia. Oh oke, ya memang ini sejauh yang saya tahu juga situasi yang terjadi di sana ya. Kalau kita Kristen di sana ada kebebasan, tapi ya sejauh saya yang tahu, dan saya nggak tahu apakah ini memang pertanyaan mencerminkan kondisi di situ ya. Kalau memang orang Malaysia asli ya kemudian menjadi Kristen bisa very serius sekali sih gitu. Itu ya sekali lagi correct me if I'm wrong gitu ya. Ya ini pertanyaan yang sangat relevan ya, pertanyaan yang serius, dan tentunya tidak akan ada jawaban yang mudah. Tapi kalau saya boleh mengingatkan, kondisi seperti ini mungkin akan mengejutkan ya bagi kita, termasuk bahkan bagi kita yang di Indonesia ya, yang tidak terlalu jauh dari Malaysia. Ya karena ya ini juga menjadi sesuatu hal yang saya percaya orang Kristen Indonesia harus bersyukur ya. Ada toleransi yang tetap diberikan kepada kita. Ya yang sepertinya tidak di dalam skala yang sama bisa dinikmati oleh mereka yang di Malaysia ya. Khususnya untuk dari mereka yang belum Kristen ya kemudian menjadi Kristen. Tetapi di sisi yang lain jangan lupa bahwa kekristenan dimulai dari situasi yang seperti itu. Ya gereja mula-mula itu kalau ditanya lebih dekat mana ya, seperti orang Kristen di Indonesia atau seperti tadi misalnya orang Kristen di Malaysia, lebih dekat ke sana loh. Ya lebih dekat ke sana. Ya karena pada waktu itu ketika pertama kali itu kekristenan mulai ada ya orang Yahudi sangat-sangat anti. Ya dan bahkan setelah itu gitu ya, pemerintah Roma juga sangat anti. Ya sehingga 300 tahun pertama gereja berdiri ada 10 penganiayaan besar.
Ya itu belum terhitung penganiayaan kecil. Ya kenapa hanya dihitung 10 penganiayaan besar? Karena nggak ada orang bisa menghitung penganiayaan kecilnya itu berapa. Dan penganiayaan besarnya itu adalah level negara. Dan levelnya itu hampir melibatkan nyaris 100% orang Kristen. Ya sehingga meskipun memang secara jumlah martir abad pertama bisa jadi tidak sebanyak jumlah martir abad 19. Ya karena kita tahu ya di abad 19 jangan dipikir tidak pernah terjadi penganiayaan, bahkan kita di Indonesia pun juga di abad yang ke-20 pembakaran gereja masih terjadi. Ya dan ada orang-orang mati di sana, sehingga secara jumlah orang yang mati martir abad ke-20 19 bisa jadi lebih banyak dari orang mati martir abad pertama. Tapi jangan lupa, orang Kristen abad pertama jumlahnya berapa? Ya orang Kristen abad 20 jumlahnya berapa? Hari ini total lebih dari 2 miliar kan? Ya sehingga andai kata misalnya gitu ya 2 juta orang Kristen itu teraniaya atau mati martir gitu ya, itu ya even kurang dari 1%. Tapi orang Kristen pada abad yang pertama ya tidak sampai ya 2 juta ya. Gitu ya, sehingga ketika terjadi penganiayaan itu di Yerusalem dan di Roma itu betul-betul hampir mengena semua orang Kristen gitu. Ya mungkin ada beberapa kayak sida-sida Ethiopia gitu ya, tidak kena dampak langsungnya. Tapi mereka yang di Yerusalem, mereka yang di Roma, di Korintus, di Efesus, di Tesalonika, di Filipi, ya kena. Ya karena yang menganiaya kaisar. Begitu ya. Ya sehingga kita mesti menyadari dari awal kekristenan itu seperti itu dan tidak mempunyai kuasa apa-apa loh. Ya kekristenan awal bukan cuma sekedar itu minoritas tapi juga powerless. Tidak bisa dia tekan kita gasak balik yuk. Ya tidak bisa. Ya sehingga sebetulnya yang dialami oleh saudara-saudara seiman yang di Malaysia itu mirip ya dengan yang dialami oleh kekristenan mula-mula. Kalau tadi itu benar konteksnya Malaysia tentunya ya. Ya sehingga kalau dalam seperti ini yang saya bisa katakan adalah ini adalah kesempatan ya untuk orang-orang di sana yang mau menjadi Kristen wajib sungguh-sungguh mengetahui ya kenapa kamu kok mau menjadi Kristen. Ya menjadi Kristen bukan cuma sekedar gengsi atau merasa ini lebih keren atau lebih baik, tidak ya. Justru ketika kekristenan itu menjadi persoalan hidup dan mati, ya ini adalah kesempatan yang baik untuk sungguh-sungguh direnungkan. Kenapa saya kok mesti Kristen? Agama banyak kok. Ya dan rata-rata agama yang besar juga mengajarkan hal yang baik, kenapa saya mesti Kristen? Ya itu yang pertama. Ya sehingga dengan itu mesti lihat lebih lanjut. Betulkah saya percaya Yesus itu adalah juru selamat? Kenapa dia sungguh-sungguh juru selamat? Benarkah saya percaya dia itu Allah menjadi manusia? Betulkah saya percaya dia itu mati? Ya kenapa dia mesti mati? Ya betulkah saya percaya dia itu bangkit? Ya apa buktinya dia bangkit? Kenapa dia bangkit? Dan betulkah itu dia akan datang kedua kali sebagai hakim? Betulkah setelah kita mati itu akan ada penghakiman? Ya, dan kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Dan kita tidak mungkin bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Itu kenapa kita memerlukan juru selamat. Ya, ini adalah hal-hal yang harus sungguh-sungguh itu direnungkan oleh orang-orang di dalam situasi seperti ini. Dan ketika dia menyadari bahwa jawabannya adalah iya. Ya, dia harus menghitung mana lebih baik. Ya di dunia ini saya tidak dipenjara, di kekekalan saya harus bertanggung jawab dan ketika saya tidak bertanggung jawab saya harus menanggung hukuman yang kekal, ataukah di dunia ini saya susah tetapi saya menerima keselamatan yang kekal. Dan silakan masing-masing memutuskan sesuai dengan pertimbangan dan apa yang dia itu yakini. Ya, sehingga saya rasa ini satu jawaban yang saya bisa berikan ya. Sungguh-sungguh kenalilah iman saudara dan silakan saudara membuat perhitungan. Gitu ya, apa yang kehilangan sekarang, apa yang didapat nanti, apa yang didapat sekarang, apa yang kehilangan nanti. Dan silakan memutuskan sebagaimana layaknya orang beriman yang dewasa. Kapan ayat Alkitab harus dibaca dengan literal, kapan dengan metafora? Misalnya Katolik Ortodoks menafsirkan inilah tubuhku secara literal. Nah, ini dua pertanyaan yang sama-sama besarnya sih ya. Karena pertanyaan pertama itu sendiri pertanyaan yang cukup panjang gitu ya. Nah pertanyaan kedua ini pertanyaan yang 500 tahun ini usianya gitu ya. Jadi mengenai perjamuan kudus. Ya saya tadi coba menimbang-nimbang ya. Karena kita harus pilih salah satu ya. Akan address yang mana. Ya sehingga tadi saya coba sambil mendengarkan pertanyaan kira-kira yang paling mau oleh yang bersangkutan ini dijawab yang mana. Apakah pertanyaan pertama itu sebagai sub dari pertanyaan kedua. Atau pertanyaan kedua itu just contoh ya. Ya sekedar contoh. Nah.
Kalau kesimpulan saya salah, silakan saudara tanya lagi. Dan kalau memang dirasa perlu ya, kalau misalnya memang pendengar kita merasa perlu, kita mungkin bisa ada satu kali dalam bentuk obrolan fokus misalnya berbicara mengenai perbedaan pelaksanaan atau arti sakramen ya di dalam gereja-gereja yang ada. Nah mungkin itu kita boleh kembalikan kepada pendengar ya. Kalau memang banyak merasa yang perlu, silakan tulis di kolom komen. Ya berarti kita melihat keperluannya ada, coba kita akan arrange satu waktu secara khusus semua satu sesi bicara mengenai perjamuan kudus. Ya sehingga mungkin sekarang saya akan lebih berfokus kepada yang pertama dulu. Ya karena mungkin ini yang lebih jarang ya. Kalau nggak salah saya pernah ada singgung secara singkat juga sih mengenai perjamuan kudus. Kenapa memang kita di dalam teologi reform tidak melihat itu sebagai makna literal. Nah, pertanyaan yang pertama itu saya rasa pertanyaan yang baik ya. Kapan kita harus mengerti secara literal? Kapan kita harus mengerti secara metafora? Ada beberapa kriteria sih, ada beberapa hal yang saudara harus tanyakan terlebih dahulu. Yang pertama jelas tergantung genre. Genre itu penting. Maksudnya genre itu apa? Ya paling gampangnya saya kasih contoh ya. Kalau saudara melihat film Marvel misalnya, saudara tidak akan mengatakan mana bisa ada perisai sekuat itu. Ya karena saudara tahu itu genre-nya fiksi. Gitu ya, mana bisa manusia pakai sayap bisa terbang. Ya, tapi ketika misalnya someday ya ditemukan ada satu tools yang bisa memungkinkan saudara untuk bertransportasi bukan hanya di darat tetapi di udara, begitu ya, dan kemudian itu dibuat di dalam bentuk dokumentari, nah ini lain ini. Gitu ya, ini lain. Ya karena ketika saudara, oh ini film dokumentari, ya ekspektasi saudara akan disesuaikan. Ya ketika saudara lihat film Marvel, genre-nya fiksi, ekspektasi saudara akan disesuaikan. Ini genre. Ya sehingga kita expect itu literal atau expect itu metafora, jelas tergantung genre. Ya jadi sederhananya ya, contohnya ya, kitab Wahyu itu apokaliptik. Nah apokaliptik tidak untuk di-expect secara harafiah, karena saudara pasti bingung kalau saudara expect harafiah. Lantainya emas, tak licin ya. Gitu ya. Dindingnya dari permata macam-macam, gak tajam-tajam ya, gitu ya. Bahkan ya, termasuk juga ucapan Yesus ada yang mempunyai ciri genre apokaliptik di neraka. Api tidak padam, kegelapan yang begitu gelap. Kok bisa ya? Ada api gelap, gitu ya. Gimana caranya coba? Api tak bisa padam, ulat tak bisa mati. Wah ini ulatnya di neraka ulat Marvel begitu ya. Nah ini problem. Ya, jadi genre apokaliptik ya kita mesti mengerti secara apokaliptik. Ya genre cerita kita mesti mengerti secara cerita. Jadi ketika Yesus mengatakan kepada anak muda yang kaya itu jualah segala milikmu. Oh berarti kalau menjadi orang Kristen harus jual segala milik. Loh enggak, ini genrenya kan cerita. Ya pengajarannya kan diberikan di bagian berikutnya. Gitu ya, ternyata jadi orang kaya nggak otomatis diberkati, nggak otomatis ke surga, ternyata bisa sulit. Sehingga hanya oleh anugerah Tuhan seseorang bisa mencapai surga. Nah itu, ya sehingga genre ini penting gitu ya untuk dipertimbangkan. Nah yang kedua itu adalah konteks. Ya konteks dari sesuatu perkataan itu, konteksnya itu apa? Dari konteks kita bisa mengira-ngira ya. Ini maksudnya harafiah atau tidak. Sehingga seperti yang saya juga beberapa kali berikan contoh ya. Saudara membaca mengenai berita kecelakaan pesawat terbang, dikatakan tidak ada yang selamat yaitu harafiah. Ya semua mati. Ya sementara saudara membaca Alkitab, ya dikatakan tidak ada yang selamat di luar Kristus, saudara tahu, oh ini berarti bukan cuma sekedar kalau di dalam Kristus saya tidak mati. Ya karena hari ini orang Kristen dan orang bukan Kristen sama-sama 100% meninggal ya, kecuali Kristus datang kedua kali. Tapi oh itu artinya selamat dalam pengertian kekal gitu ya, akan mendapatkan kerajaan surga. Ya sehingga konteks ini penting. Ya untuk kita mengerti harafiah atau metafor. Dan yang ketiga ini juga penting ya, sejauh mana pengertian pembaca mula-mula. Ya sehingga ini yang membuat juga salah satu hal ya, terlepas dari memang latar belakang saya itu memang teologi reform, yang tentunya asumsinya adalah tidak literal begitu ya pada waktu Yesus mengatakan inilah tubuhku, tetapi juga dari apa yang saya tahu berkenaan dengan Yudaisme abad pertama, orang Yahudi abad pertama, betulkah para murid ketika mendengarkan Yesus mengatakan inilah tubuhku, sementara Yesusnya di sana? Ya betulkah ketika mereka menerima roti dibagikan, mereka berpikir ini beneran tubuh nih? Ya, saya belum menemukan, bisa jadi memang karena saya kurang mendalami gitu ya. Andai kata ada, please let us know gitu ya. Ada latar belakang Yudaisme yang memungkinkan atau latar belakang perjanjian lama apakah
yang akan memungkinkan para murid ketika mereka menerima roti dari tangan Yesus, betul-betul mereka berpikir ini adalah tubuh Yesus yang satu sisi benar-benar berhadapan di depan mereka. Ya, di sisi yang lain itu mereka betulan memegang roti yang benar-benar menjadi tubuh Kristus. Ya, sehingga betulkah penerima pertama atau pembaca mula-mula akan berpikir seperti itu? Dan saya harus mengatakan saya belum bisa melihat satu dasar yang jelas kesananya itu. Gitu ya, sehingga ya lebih mungkin ketika mereka menerima roti, ketika Yesus mengatakan yang mereka mengerti adalah ya ini adalah simbolis. Gitu ya, simbolis. Ya karena Yesusnya kan masih ada kecuali ya kita mau mengatakan bahwa perjamuan berikutnya baru perjamuan sejati. Ya, perjamuan yang pada waktu perjamuan pertama justru adalah perjamuan yang kan Yesus juga waktu itu belum mati dan bangkit kan. Betul ya, jadi apakah itu hanya sekedar perjamuan pembuka ya saya rasa kok akan sangat banyak pertanyaan yang akan sulit untuk dijawab jikalau kita memegang bahwa itu adalah harafiah. Gitu ya, jadi betulkah pembaca mula-mula akan mengerti seperti sehingga 3 itu ya Vikaris Kias ya. Genre-nya apa? Konteksnya bagaimana? Gitu ya, dan pembaca mula-mula akan seperti apa, meskipun sekali lagi saya juga harus kasih note tentunya ya saya tidak mengasumsikan bahwa yang memegang perubahan itu tidak bisa menjawab ketiga hal tadi ya, sehingga sekali lagi ya kalau memang misalnya dirasa perlu untuk hal perjamuan kudus kita perlu ada satu sesi yang lebih khusus begitu. Oke, baik Pak Henry, terima kasih untuk waktunya dan jawaban-jawaban yang diberikan kepada para pendengar. Sama-sama, kiranya menjadi berkat. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.